Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Tentunya harus baik ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perbandingan. Di awal kita sudah dikatakan ya bahwa kita akan membahas tentang perbandingan. Pertama, pengertian dari perbandingan adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan suatu nilai terhadap nilai lainnya dengan satuan jenis. Setiap nilai yang dibandingkan harus mempunyai satuan yang sama, misalnya satuan panjang, berat, waktu. Kemudian, dalam bahasa Inggris, perbandingan juga disebut dengan rasio. Berdasarkan konsep matematika, rumus perbandingan dapat ditulis dengan bentuk pecahan atau fraction, tanda colon seperti tanda bagi, atau ditulis biasa. Misalnya 1:2 dapat ditulis 1,22. Nah, seperti itu. Tapi tetap dibacanya 1:2. Nah, untuk syarat membentuk rumus perbandingan ada 4. Yang pertama, satuan harus sejenis. Nah, misalnya panjang, berat, waktu, dan sebagainya. Kemudian ada bentuk satuan harus sama. Misalnya sentimeter, kilogram, menit, dan sebagainya. Yang ketiga, satuannya tidak perlu disebutkan. Yang keempat, tidak akan berubah nilai jika dibagi atau dikali dengan bilangan yang sama. Ada jenis-jenis perbandingan. Yang pertama, perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah jenis perbandingan dua atau lebih satuan. Saat salah satu nilai meningkat, maka nilai lainnya ikut meningkat. Begitu juga salah satu nilai menurun, maka nilai lainnya ikut menurun. Nah, rumusnya itu A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Kemudian yang kedua ada perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah jenis perbandingan dua atau lebih satuan. Saat salah satu nilai meningkat, maka nilai lainnya menurun. Begitu juga saat salah satu nilai menurun, maka nilai lainnya meningkat. Untuk rumusnya, A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Kemudian ada yang ketiga, perbandingan selisih. Nah, untuk perbandingan selisih, ada rumusnya. Selisih objek sama dengan selisih rasio per rasio yang diketahui dikali banyak objek yang diketahui. Kemudian jenis-jenis yang keempat, perbandingan jumlah. Nah, rumusnya jumlah objek sama dengan jumlah rasio per rasio yang diketahui dikali banyak objek yang diketahui. Jenis-jenis yang selanjutnya, perbandingan bertingkat. Nah, untuk perbandingan bertingkat, dimisalkan ada perbandingan A banding B dan B banding C. Nah, di mana yang ini tuh ada salah satunya yang sama. Nah, kita kan harus menyamakannya dulu ya. Nah, di sana kan ada yang sama itunya apa? B. Berarti A banding B kan B banding C. Nah, yang B-nya itu kan sama, tapi belum tentu angkanya itu sama. Maka kita harus cari KPK dari masing-masing rasio itu yang sama ya. Kemudian setelah sama, kemudian cari yang dinyatakan atau bisa jumlah, selisih, atau yang lainnya. Kita langsung ke contoh soal. Misal ya, nomor 1. Untuk membuat 9 loyang kue diperlukan 6 kg tepung terigu. Suatu toko ingin membuat 12 loyang kue. Banyak tepung terigu yang diperlukan adalah, kita langsung ke penyelesaiannya. Nah, kan ini termasuk kepada perbandingan senilai. Nah, maka menggunakan rumus A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Di mana A1-nya itu saya mengambil yang loyangnya itu, tapi tidak perlu disebutkan satuannya. Dan yang B-nya itu tepung terigunya, maka akan menjadi seperti ini. 9:12 sama dengan 6 banding B2. Kemudian kita akan mencari B2-nya kan ya. Nah, B2 sama dengan 12 kali 6 per 9. Nah, ini tuh dikali silang ya seperti biasa. Maka menghasilkan 2B2-nya itu sama dengan 4 kali 2, 8. Maka
Tepung terigu yang diperlukan sebanyak 8 kg. Nah, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.